api. Nah, jadi kita itu bukan siapa-siapa, maka jin juga tidak lebih mulia daripada malaikat yang diciptakan dari nur, ya kan? Itu. Manusia apalagi, ya kan? Dia diciptakan dari tanah. Nah, kita mulia itu kan karena setelah faidah sampai itu, ketika Nabi Adam bapak kita itu diciptakan oleh Allah dan sudah sempurna, solo atau jadi gitu kan. Kemudian fanafakhtu fihi miruhi. Kemudian Allah meniupkan ke dalam Adam itu miruhi dari ruhku itu. Karena kita punya roh. Roh ini bukan roh hanya sekedar ruhul hayat seperti rohnya hewan, itu bukan. Roh kita itu spesial. Jadi spesial, mahal harganya. Spesial itu mesti mahal. Di atas istimewa itu. Kalau istimewa kan pakai apa? Pakai telur. Jadi istimewa. Jadi tidak seperti hanya sekedar ruhul hayah, itu tidak itu. Roh manusia itu dimensinya ya beda dengan roh yang dimiliki oleh hewan. Kalau roh hewan, roh hayawannya itu dia muncul karena adanya mekanisme dari seluruh organ tubuh. Jadi selama organ tubuh itu berjalan dan normal, maka ruhul hayah itu ada. Itu kan. Nah, kalau roh yang dimaksud di sini, roh ilahiyah ini, roh suci yang nempel pada manusia itu tidak seperti itu. Kadang-kadang ana wong urip tapi mati ngono. Urip secara jasad tapi mati pada hakikatnya. Maka nek jenengan turu itu mati ya urip. Urip. Dongane piye coba? Nek wis urip wis tangi, alhamdulillah. Iku maksudnya apa itu? Segala puji bagi Allah alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah berarti mati. Kowe diuripno. Berarti sing bener dongane apa omonganmu? Dongane ngono, berarti kita itu nalika turu itu mati menurut, karena roh kita yang roh ilahiyah ini itu dia itu kemana ndak tahu. Kalau orang idana malah abdu ya, kalau dalam sebuah hadis itu, kalau seorang hamba yang soleh ketika tidur urijaruhu ilal arsy, maka rohnya ini mi'raj, dinaikkan oleh Allah ke arsy. Maka nek roh apa-apa pengalamannya itu bukan pengalaman yang membingungkan atau hanya sekedar mimpi biasa, tidak, tapi mimpi yang berkualitas. Ya, itu wong-wong sing soleh-soleh itu seperti itu. Nah, roh ini bisa melayang kemana-mana. Ya, misalnya kalau kita membaca sholawat, ya kan? Itu kan shollu alayya fa inna sholatakum tuballighuni haitsu ma kuntum. Bersolawatlah kepadaku Nabi, karena sholawatmu itu akan sampai kepadaku kamu di mana saja. Loh, kok iso? Nah ini jangan kamu, dimensinya jangan kamu lo Nabi di dok kono begina kono rene ra kuwe. Angko nek ana kono selawat ra bingung. Lah rene nyampe no piye ra bingung. Tidak seperti itu. Karena ruh yang dimaksud faidah safaitu fanafakhtu fihi min ruhi ini dimensinya tidak di dalam dimensi fisik, tapi dia lebih bersifat metafisik. Jadi dia berada di dalam alamul malakut.
Maka ya kan ruwe wong sing soleh-soleh itu iso satu sama lain sehelo itu bisa. Iya bisa. Tapi nek ruwe wong elek-elek ya piye ya. Udah ngene tahanan itu wong ndek kubur itu kan di dalam barzah ya. Barzah itu kan masa apa sih? Barzah itu kan ada pembatas. Arep ring donya wis kelewat, ora iso bali. Arep maju ring akhirat durung wayahe. Artinya kan dalam penjara semacam itu. Lalu untuk penjara wong ndok gone batas ngono iku. Nek wong biasa ya memang nang kono iku ora iso tengok-tengok beli apa nasi kucing ora iso. Karena memang ada prioritas. Tapi kalau orang-orang yang dikasih oleh Allah, kemudian apalagi dibarengi oleh malaikat, itu beda nih. Itu. Maka, ya kan, orang-orang soleh itu rohnya itu tidak seperti roh kita, kecuali kalau kita soleh, ya kan? Itu mehpodo. Itu. Maka ketika tidur, nah, aku kok ketemu, kue kait saat itu apa? Nah itu mungkin kalau itu. Jadi karena nggak mati, roh yang itu tidak mati, ya, hanya ngicipi mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan maut lah ya. Dha'iqun itu artinya meneguk kematian. Neguk itu berapa sih? Neguk karo ngokop gede iki. Akeh ngokop ya. Neguk ini ya cegukan tek ngono Pak. Maka kita nanti itu mengalami mati itu ya kayak listrik batin tik urip meneh. Ya kita tiba-tiba masuk gitu. Kalau nggak percaya nanti lihat bagaimana komentar orang yang pernah mati itu. Orang yang mati tapi udah meneh ya, orang mati dikubur koneh, ngopo malah wedi ya kan. Tapi sing mati suri loh, ceritanya kan dia tiba-tiba dalam dimensi yang beda. Tak loh kan. Engko nek balik juga begitu, dia tidak tahu tiba-tiba nanti dimensinya beda. Kayak ini misalnya. Tak loh kan dimensinya kan beda. Plek mati pet. Itu jek urip meneh kan ngono kan. Iku sepet ngono iku cepet. Tidak kemudian eling kabeh. Wah, mau rene karena pernah ada putusnya itu. Nah begitu kita mati pada likal yaumal hadid, pada likal basurukal yaumal hadid, ya kan? Pada saat itu penglihatan kita itu tajam sekali. Jadi sing ra ketok nang donya, kono nanti ketok. Wis mati malah tambah ketok. Itu tambah ketok. Ngamal kita sing kita lali, utang sing pernah lali ketok kabeh. Iya, itu ketok kabeh. Maka kemudian yang kubur itu nek wong sing ra apik kan mikir mikir utang yang bisa utang, padahal warisane wis kadung dibagi wae anake ya. Terus arep dikon juga ra iso, ra sanggup duit, yang utangnya piye ya kan. Ora iso padahal dalam tadi arep balik itu ya ora iso. Lanjut penolong buka kan ya. Jadi akhirnya ya tengok meratapi ini nasib. Nah, maka akhirnya dia itu merana. Nah, itu. Jadi kita itu bukan siapa-siapa, jin juga bukan apa-apa. Maka nggak usah kemudian merasa apa-apa itu. Jadi manusia dan jin ini kemudian diciptakan oleh Allah dan dijadikan sebagai hamba Allah, itu dimuliakan. Jadi hambane Gusti Allah itu mulia. Karena jadi hambane zat yang maha tinggi dan yang maha besar. Jadi kan tadi misalnya jadi hamba itu penting. Jadi Abdullah itu merupakan predikat yang luar biasa. Hamba Allah itu bukan berarti orang dinama. Jadi biasanya kan kalau ada istilah bi'abihi tada'ati yon fil karom wa mayushabih abahu fama dolam kan.
Jadi orang itu katut mulya sebab bapake atau sing di anu mau apa jenenge sing di apa dihambani. Kalau kita itu misal saja hambanya gubernur itu ikut mulya. Itu nek hambane kuli-kuli sing cilikan itu juga ikut sengsara. Nah kita itu hambane Gusti Allah yang memiliki jagat raya ini. Berarti ikut kaya kita itu sebenarnya. Maka aku dipilih menjadi hamba Allah itu dipilih. Maka kita itu tidak ada alasan kalau kita kemudian tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harus didadekno manusa kemudian dipilih jadi hambane. Itu. Abi ayyi ala rabbikum tukadzibun. Lah Allah ini adalah zat yang mengatur, yang mengelola, ya. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Peredaran bumi, ono siang, ono malam, ketika pagi matahari dari sana, terus itu sebenarnya kan nggak mudah, nggak mudah. Ngatur ngono, Allah ngatur air bisa iso ora ketebak nek ora iso ya, bingung ya. Apa meneh sik ngatur matahari nyetele piye? Rencanane piye? Glundungne piye? Jalanane piye? Coba. Mengedarkannya seperti apa? Gitu kan. Glundungne piye? Gede kan matahari itu kan gede ya. Gede kan tinimbangane dunia ini kan gede matahari. Kemudian diatur. Kemudian lalu ada timur yang bagian gelap, ada timur bagian apa? Terang, barat juga begitu, dan kemudian dari situ kemudian terjadi kehidupan ini. Kok kira-kira dia stop nang timur terus, padang terus? Kira-kira apa? Kehidupan ini mesti kakean mati kabeh. Pernah goro-goro Krakatau meletus tahun berapa itu? Ya terang dalam film Krakatau itu Eropa goro-goro ngono ae 5 dina nang kono banyak wong mati ngono Eropa. Kemudian kekeringan dan lain sebagainya gara-gara mau 5 dina itu. Dan itu matahari tetap puter cuma kali-kalian sidik tok. Sidik ngono ae wis. Lah iki kalau kemudian putarannya ini enggak bener, enggak beres, aduh bisa masalah. Maka itu sebenarnya adalah kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Karena dengan perputaran matahari, ya kan, kemudian matahari ketika gini maka terjadi proses fotosintesis. Kan kan ya, fotosintesis ya. Apa itu? Gunanya apa itu fotosintesis? Oh, ya kan? Kemudian dari hasil fotosintesis itu kan dimasakkan. Kemudian kanggo sapa iku? Menusa kan? Lho. Kok kira-kira bengi terus kan masak terus mangan-mangan ngelen kowe. Bengi kemudian kan apa? Karbonnya diambil ya kan? Kemudian nanti dimasak, kemudian disaring lagi, dikeluarkan lagi. Loh itu semuanya siklus yang tidak mudah. Nikmat Allah itu. Nikmat Allah. Tak pernah kita syukur. Enggak, ya kan? Pakai panas itu malah ini. Panas terus ya. Ya Allah. Syukur ya ora, ya. Nah, karena kita nggak tahu, kadang-kadang mikir itu terlalu apa ya, subjektif, tidak melihat bahwa kita itu butuh ini, butuh itu. Itu jadi. Makanya kadang-kadang itu goro-goro milih baju aja nyengin Gusti Allah. Pentingnya cuma milih baju dong. Padahal di jalan juga garing dewe kok. Ora usah dipemel dienggo ae garing kok. Lah iya kan.
Di kuliah pelaku kene kampus loro atau ora garing dhewe to kono. Ora ngono kadang-kadang ya Allah. Kita itu terlalu ya. Jadi innal insana ladzalumun kafar itu ya betul. Manusa iku aki-aki, udzalim, tur banyak kekufurane. Ora gelem syukur ora gelem. Fakoli memiliki ibadah syukur kan. Hamba Allah sing syukur sithik banget. Maka orang sing syukur itu angel. Nek jeneng syukur akeh. Kemudian marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah itu adalah zat yang mengalirkan dua laut. Jadi ini kalau dengan mungkin laut kini lah ketemu. Ini yang terjadi itu di utara benua mana ini? Afrika. Itu di situ itu ada pertemuan dua laut. Itu ya. Jadi antara laut sini dengan laut sini ini bertemu. Dan itu ada batasnya bainahuma barzakhun. Di antara keduanya itu ada barzahnya. Layak biar yang satu sama lain tidak mungkin menerobos. Itu ada. Kita itu percaya rono hukum iki pesawat murah. Ya kan? Itu di selat situ di apa? Sini benua sini ini Afrika, terus kini kan ono Yunani model-model itu kan ono apa? Jidat ya Eropa atau Eropa bagian selatan Spanyol itu ya. Spanyol itu di situ itu ada itu nek serai sono ya delok ae nang gone apa ono gone ilmu pengetahuan ora ono dan itu tidak bisa terobos itu bainahuma barzakh. Jadi kalau misalnya ada kapal selam yang ingin ke sana itu nggak iso, dia harus mengikuti bagaimana supaya menerobos itu tidak kemudian mudah karena seperti tembok dia itu. Tapi air bainahuma barzakhun la yabghiyan. Jadi kalau dia ingin ya harus ke bawah atau bagaimana supaya jadi misalnya saja mau terobos ini kan harus lewat pintunya. Tidak kemudian padahal itu air. Dan itu ditemukan betul. Padahal saat itu ketika zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada orang penelitian ngono, tapi iku wis ono. Dan Nabi ora pernah melancong ke Eropa urung. Tapi wis ngerti bainahuma barzakhun la yabghiyan. Mlebu juga ora. Dan itu semuanya apa sih? Ya, itu semuanya ya kan. Terus yahruju bainahuma Fabi ayya ala rabbikum tukadziban, maka dengan kenikmatan yang mana lagi dari Tuhan wahai jin dan manusia kalian itu mendustakan. Kenikmatan yang telah disyukuri itu piye? Padahal itu juga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya banyak itu. Sehingga ada apa namanya? Ada keseimbangan di situ. Kalau misalnya dari sini ke sana terus nanti nggak ada keseimbangan. Jadi aliran air ini tidak seimbang. Itu juga payah. Ibaratnya kono ketebaan kene kurang. Kan kan? Maka kudu ono barzahnya. Ini kono kekebaan kene kurang, kono kelelep kene kekeringan kan payah. Padahal dunia itu mumpung. Itu semuanya udah masya Allah subhanallah luar biasa. Ya, ini semuanya ayat-ayat kauni. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Dan dari dua laut tersebut keluarlah apa? Mutiara dan mutiara merah atau apa sih merah itu? Merah delima. Itu jadi dari situ keluar mutiara. Padahal iki piye carane gawe? Oh, Gusti Allah itu. Fabi ayya ala rabbikum tukadziban.
Walahul jawaril munsyaati fil bahri kal a'lam. Dan di laut itu juga Allah menjalankan perahu-perahu, yang perahu-perahu itu kemudian kamu lihat itu nongol gitu kan. Kemudian kayak semakin besar, tiba-tiba seperti kayak gunung. Kelihatannya kan seperti itu. Itu semuanya bukan karena manusia. Karena manusia, oh itu karena begini kan teorinya. Ya, nek Gusti Allah menghendaki ora gampang. Kasih tornado kira-kira petang menit ae. Gelimpahan kabeh ya. Ora usah 10 menit, ya. Tornado sing rada gede. Angin sing ngene lho. Kalau sing cilik kan mesos. Nek gede kan tornado. Mobil aja katut kok. Kan ya. Apa meneh kapal dene laut ora ono oyote. Langsung mak blek Itu semuanya karena Allah. Gitu kan. Maka sekarang ini Allah ini ya sejak dulu sebenarnya memperlihatkan ayat kebesarannya. Cuma kita kadang-kadang diperlihatkan kebesaran yang satu, muncul kebesaran lain, tidak berpikir. Gitu. Enggak berpikir ya. Di negara kita ternyata merasa luar biasa kalah kalau barang raketok virus corona raketok kan ya musuh kok barang raketok yang ngilir karuan maka akhirnya kan repot banget, cuci tangan, cuci ini, cuci itu bingung kabeh raketok barangnya bingung, takutan. Ini Italia sudah lockdown ya, kota tidak boleh orang masuk, di jalan tidak boleh keluar. Kau nek duit akeh tapi ra oleh metu. Iku nikmat apa rekoso? Ya, rekoso kan. Tapi duit sithik tapi iso naik BRT apa sih? Trans apa BRT? BRT 1000 simpang 5 ngaup adem-adem nang kono, ya kan? Jadi matiku duit 1000. Iki duit 1000 real, 1000 apa? Euro tapi ra iso mlaku ditilang. Ya waktu merah butuh kan ditilang, didenda. Saya membaca tadi katanya 200 euro. Jadi kalau misal mlaku ora ono tujuane ya saya kira lokal laku itu kayak kue itu. Kadang-kadang pelaku rapatnya jelas ya. Itu iso 200 euro itu ke polisi. Nah, harus ada omah. Kecuali kalau memang ada kebutuhan khusus, misalnya berobat, baru boleh. Atau apa, misalnya beli beras. Atau apa, tapi kalau sing angin nyari angin, 200 euro itu kali berapa itu? 16.000. Ini loh. Ya, itu pelaku lah. Jadi ternyata kita itu nikmatnya bukan main ini. Maka orang usah ngandi-ngandi aku dari orang Eropa mungkin enakan. Orang saya cewek gue udah ngono. Arab sholat angel, cek gampang nong kene. Arab kencing aja bingung ora gampang kok. Bayar kono duitnya tapi nek ono gone kan padha ae sih. Saya pernah pengen kencing deket kok boleh. Untuk pengen kencing itu wis rombongan saking kedinginan kan. Nyuari itu sampai muter-muter setengah jam tak ketemu. Takok ora ono sana. Ono tulisan ternyata ora ono. Jadi takok karo wong tanya kemudian masuk aja ke restoran. Jadi ternyata mau kencing itu harus restoran. Itu restoran ya sing siji tuku kopi siji, sing liyane langsung kencing gitu aja. Iku kencing kabeh tuku kopi siji.
Ya Allah, mau naik, gerak no, cuma tisunan kok. Masya Allah. Ini nanong kene, ya. Pengen kencing, lah, 2000. Ya, jadi itu. Jadi walahul jawarul munsaati fil bahri alam. Jadi kapal yang jalan di laut atau apa nanti dalam perkembangan transportasi udara yang jalan itu semuanya adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu harus disyukuri, bukan karena kemampuan teknologi kita, bukan itu, tapi semuanya adalah karena karunia dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man utai saben-saben wong alaiha kang ing atase bumi fanin itu fana, rusak, musno. Jadi rusak, musno, hilang belas, apa-apa. Wayako lan langgeng atau apa kekal apa wajhu rabbika. Zate pangeranmu dul jalali kang memiliki sifat kang agung wal ikrami lan mulya. Jadi nanti apa yang ada di bumi ya itu semuanya rusak. Manusia, kewan, kapal, omah kabeh rusak kabeh, musno kabeh, hilang kabeh, itu, ya kan? Terus piye ya? Engko kersane Gusti Allah. Wayab ko wajuro bika sing langgeng apa sing ijih apa zat Allah. Ya, jadi zat Allah yang bakok, yang kekal abadi itu. Jadi maka kalau semuanya rusak, barang apa kok kemudian kita itu menghamba atau menyadarkan diri kepada sesuatu yang rusak, itu ya keliru. Maka kalau kita itu ingin kekal, maksudnya ingin memiliki usia yang lebih panjang atau kekal masuk ke surga, itu ya harus kita harus menyandarkan pada yang kekal. Wong slenden kok slenden perkara sing rusak, ya kecedah melu rusak ya kan, gitu kan, ya kan. Maka kita itu kalau kita sudah tahu bahwa kullu man 'alaiha fan, apa sing nang nggone donya kabeh ini bakal rusak, bakal fana, bakal hilang kabeh, maka jangan bersandar ke situ. Bersandar kok rego Allah ya Allah. Iku padha karo sindiran karo bayang-bayang. Piye sindiran karo bayang-bayang piye? Ya ra apa anak-anak artine lah. Ketoke koyo sindiran, ketoke koyo ono tapi sesungguhnya tidak ono. Maka bersandarlah kalian kepada zat yang maha kekal abadi, yaitu Allah yang memiliki sifat mulia dan sifat agung, al-'azamah wal ikram, sifat agung dan sifat mulia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan kenikmatan Tuhanmu yang mana lagi, kenikmatan dari Tuhanmu yang mana lagi, wahai jin dan manusia, tukadziban, kalian berdua itu mendustakan. Jadi tidak ada alasan
Yas'aluhu nyuwun jaluk hu ing Allah man sapa makhluk fis samawati kang ana ing langit wal ardi lan ana sing bumi ana ing bumi. Jadi kabeh makhluk sing nang donya maupun sing nang bumi kabeh, nang donya maupun nang langit itu kabeh iku njaluk maring Allah. Butuh maring Allah. Kula yaumin iku tetep kula yaumin. Jadi kula waktin fi amrin, kula waktin setiap saat utawi Allah iku kula yaumin ing dalem setiap apa? Saat waktin setiap waktu wa utawi Allah fi sya'an itu di dalam fi amri minal umur, dalam perintah, dalam fi amrin minal umur. Jadi dalam kehendak tapi sya'nullah itu kan memiliki iradah terus mengalir gitu. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka kalau begitu dengan kenikmatan Tuhanmu yang mana lagi wahai jin dan manusia, tukadziban, kamu jin dan manusia mendustakan Allah. Jadi Allah itu tempat bergantung. Kita jangan menggantungkan sama makhluk, karena apa yang ada di bumi ini semuanya rusak. Lah dia butuh kemana? Lo makhluk sing ana nang langit maupun nang bumi iki kabeh iku njaluk maring Gusti Allah. Ndonga maring Gusti Allah. Itu butuh Gusti Allah. Ya, yas'alu ma fis samawati wal ardi. Karena itu Allah selalu kullu min wa fisya. Allah itu iradahnya selalu mengalir. Kehendaknya itu mengalir terus. Ya, sejak dulu sampai nanti itu kullu yaumin wa fisya. Maka sifat Allah itu kan apa? Qodrat, iradat ya. Qodrat artinya kudrah artinya kuasa, iradah berkehendak. Jadi kehendaknya itu terus. Sehingga semuanya ini karena kehendak Allah ini terus mengalir, maka semuanya ini berjalan sesuai dengan iradah. Nah kalau kemudian Allah tidak menghendaki ya sudah selesai. Ya. Jadi makanya ada pergantian siang malam, ada yang muda, ada yang tua, itu semuanya atas iradah Allah. Jadi kullu yaumin huwa fi sya'n. Jadi Allah itu selalu berkehendak. Nah, kehendak Allah itu apa? Kan gitu. Apakah kehendak Allah itu kehendaknya marah-marah? Enggak. Allah itu Ar-Rahman, artinya apa? Pengasih, penyayang. Jadi berkehendak, kehendaknya itu dibungkus atas kehendak kasih sayang. Kowe gelem lah dikasih sayang Gusti Allah. Gusti Allah sadurunge wis berkehendak itu. Cuma gelem apa ora? Wis dikehendaki sing apik ngono jarak gelem. Lalu nikmat mana lagi kami mendustakan wahai jin dan manusia? Terlalu itu. Maka di sini kulayau min wa fi sya'n. Padahal sya'nullah itu mesti terjadi. Ya kan? Kehendak Allah itu mesti terjadi. Karena sya'nullah itu berbarengan dengan iradahnya. Masyiahnya itu sama dengan iradahnya. Ya kan? Kalau apa? Dan kalau sudah iradahnya iradatullah kan, kalau Allah sudah menghendaki kan, tinggal kun kan ada kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an kun fayakun. Iya. Jadi Allah itu kalau berkehendak langsung, tidak usah atau mengatakan kun orang ngono kan kun
Oh, ora itu kan gambaran aja ya. Gambarannya seperti itu saking cepetnya. Jadi kalau kamu pengen urip nol listrik kan cetek gitu kan. Iku apa kayak cetek gitu kan akhirnya ini kan ya. Apa cetek gitu. Atau kalau misalnya saja kamu ono pintu otomatis. Itu kowe misalnya saja masuk pintu otomatis itu mak jeglik gitu kan. Apa yang muni mak jeglik? Nah, begitu kamu nongol langsung kan gitu ya. Ya antara kamu nongol dengan buka ini ya bareng loh. Karena semuanya sudah sesuai dengan amarnya, sesuai dengan programnya, irodahnya itu sudah ada dan itu sudah azali. Maka kita harus percaya pada qada dan qadar itu semuanya sudah ada ketentuannya, semuanya sudah diputuskan oleh Allah. Iki keputusannya semacam ini, kemudian dibuat kadarnya semacam ini, maka kita tinggal yo nek anu lakoni. Nek memang pengen milih ya Gusti nyuwun supados direvisi takdir yang lain Gusti itu. Ya, jadi lo minta revisi. Jadi tidak bisa kita merubah takdir, tidak bisa. Tapi kalau minta takdir yang lain itu bisa. Sama dengan misalnya saja ini berapa ini takdirnya kira-kira berapa mili atau berapa liter ini kira-kira? Umpama saja setengah liter lah ya. Umpama ya. Kalau kemudian saya menginginkan 1 liter, caranya biar apa kita kayak 1 liter, mohon kali 1 liter ikut cara kajir, ora cukup, ya. Maka kalau pengen 1 liter ganti sing gede, engko isine penuh ya, kan ngono kan, sehingga takdirnya nanti gede, itu loh. Jadi jangan ini dipaksakan 1 liter ya kocar kacir, itu. Nah semua ketentuan kita itu kan ketika kita usia berapa itu 4 bulan di perut, itu kan rezekinya sudah ditentukan. Ya. Terus apa lagi? Ono jodoh ngono. Kan apa? Sakion amsa itu, apakah dia celaka apa wong sing beruntung? Terus apa lagi? Ajalnya, terus rezekinya, ya. Apa lagi? Amalnya, ya kan? Kita rezeki orang muni jodoh, rezeki ya. Nah itu kategori rezeki itu termasuk jodoh ya. Nah, ya itu. Nah itu. Nah itu sudah sono itu. Lah kita tugas kita ya nek kemang trimo ngono ya siku tompo. Tapi nek kowe misal Gusti kok kula kok rezekine riyen kok mok sithik Gusti ingkana apa rezeki fisamai. Ya, kan kolilan, ya kan? Ya kan? Sithik Pak Sirwu nyuwun sing kathah Gusti. Iku kan nyuwun ganti, nyuwun iki mau nek aja mok semene lah, sing gedhe kan. Kan padha karo ngono itu. Jadi dari takdir satu ke takdir lain. Jadi kita tidak merubah takdir ya. Karena ini takdir itu sudah ditentukan. Ini setengah, tidak mau liter ya setengah liter itu. Nek pengen gede ya Gusti, nyuwun ijo Gusti. Ngono iku sopan itu sopan Gusti Allah ngakon kok. Donga iku kan ngakon Gusti Allah. Donga iku njaluk maring wong sing luwih mulya tinimbang dene itu donga jenenge. Jadi kita donga iku sadurunge ngakon Gusti Allah. Malah ning donga iku sing apik karena ngakon maring zat sing luwih mulya. Nyuwun tulung Gusti. Ya. Jaluk. Jadi itu. Maka sing iso ngrobah iki Gusti Allah bukan kita. Karena yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah itu yamhullahu ma yasha. Allah menghapus catatan-catatan sing dikehendaki. Dulu ini itu dihapus. Pakai stepak ora usah.
Saiki ngapus tuh del del kan itu kalau zaman di step zaman di saiki di step malah rak paham di del wa yusbit dan menetapkan wis ngono iku wong dene ra gelem njaluk wa indahu umul kita di kekuasaan Allah lah umul kita atau mampu. Jadi kita itu butuh Allah. Tidak hanya makhluk nang dunia ini, tidak hanya makhluk yang ada di bumi ini, tapi yang di langit juga butuh Allah. Mereka minta kepada Allah, minta apa? Minta rahmatnya, minta kasih sayangnya. Itu supaya dikasih sayang. Gitu. Nah Allah itu tentu kehendaknya juga selalu berkehendak. Maka, ya kita ini lalu apa lagi? Kenikmatan apa lagi? Yang kita dustakan, yang kita kufuri, kita tidak mau apa bersyukur itu apa sebabnya jin dan manusia. Memang kalian itu terlalu kan gitu ya. Maka ayat ini itu kayak jotosi plek 31 kali kalau tidak sakno ya, kalau tidak sakno kayak mau diubah gitu. Wah jadi kok ngadel ini kok harus ada di bola balik ijen bedek kayak tapi karena caranya Allah ya tadi ditunjukkan kenikmatan kemudian kok ijen orang kaget lagi orang belum syukur lagi kok syukuri kenikmatan dan kenikmatan itu kalau kita syukur juga kembali kepada kita. Gusti Allah ku sadurunge ra butuh kita. Hebat apa sih orang-orang seperti saya jenengan iki hebatnya apa? Sampai Gusti Allah kepengin apa? Sing diarep-arepno apa? Dunyane Gusti Allah nggih sugih. Apa nih? Paling taat. Alah malaikat lebih taat daripada aku kowe. Terus apa nih? Sing dikarepne apa nih? Maka sesungguhnya kalau sekiranya bukan karena kasih sayang Allah kepada kita, nescaya Allah itu bakalan nurunno syariatnya. Nah, Allah menurunkan syariatnya itu sebab saking kasih sayangnya kita Allah kepada kita. Maka kemudian kita oke, kowe itu ngene, engko tak tambahi. Kowe itu ngene, engko tak tambahi. Sadene kembalinya pada kita. Tapi kalau manusia ini innal insana lazalumun kafar. Manusia itu dua lime, wakeh banget. Kekufurannya juga ora kira-kira. Maka dilaino fabi aji ala irobikuma bukan sedekah. Allahumma anna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatain ya ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.